sesi ngobrol santai kita hari ini bersama aku Farhan. Dan aku Hani. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Amin. BTW Hani, aku mau nanya deh. Kenapa tuh? Pernah gak sih kamu ngerasa kayak cara kita ngomong ataupun cara kita menyelesaikan masalah tuh mirip banget sama orang tua kita? Nah, pernah Tuhan. Kadang-kadang aku sampai mikir kayak, wah bukan ini kalimat yang sering mama aku katakan ya waktu nasehatin aku. Kok bisa gitu ya? Nah itu, aku juga sering tuh ngerasain. Nah, tahu gak sih, itu tuh sebenarnya bukan kebetulan. Nah di psikologi keluarga ada konsep yang namanya value transmission. Dan hari ini kita bakal bahas hal tersebut, yaitu warisan tanpa harta. Rahasia nilai keluarga yang menempel pada diri kita. Nah, supaya obrolan kita jauh lebih seru lagi, kita sudah kedatangan dua teman kita. Ada Rehan dan Amalia. Halo, sehat ya? Halo. Oke, Rehan dan Amal gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini ya baik. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih ya sudah mau bergabung ke sesi obrolan kita pada hari ini. Oke. Sama-sama. Nah, mungkin langsung masuk aja deh. Aku mau nanya ke Rehan dulu deh. Nah, menurut kamu value transmission itu apa sih? Apakah sesederhana anak meniru gaya orang tua atau gimana? Sebenarnya lebih dalam daripada itu sih, soalnya kan value transmission ini sebuah proses intergenerasional ya, yang turun temurun. Nah itu dia beda dijalankan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di mana orang tua itu menanamkan nilai, keyakinan dan juga prinsip kepada anak-anaknya. Nah, dan juga tujuan dari penanaman nilai ini tentunya agar si anak ini bisa nih mengadopsikan nilai-nilai yang sudah ditanamkan ke kehidupan sehari-hari dia. Kayak betul tuh kata Kak Rehan tadi, gimana cara dia berpikir, bertindak, dan lalu juga berprinsip dalam kehidupan dia itu biasanya mencerminkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan di keluarga dia. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, nah kalau dari sepengetahuan kalian nih, sebagaimana yang juga kita udah pelajari ya di kelas, biasanya apa aja sih nilai-nilai yang diturunkan dalam keluarga itu? Oke, kalau yang udah aku ketahui nih, ada 4 pilar utama nih. Yang pertama ada nilai kejujuran, yang kedua ada nilai kerukunan, terus ada juga nilai rasa hormat kepada orang yang lebih tua tentunya, terus yang terakhir ada nilai religius, kalau yang udah aku tahu. Nah contohnya dari nilai hormat nih, kayak biasakan anak itu kita biasakan buat memanggil mas atau mbak ke orang yang lebih tua, atau juga menunduk ke lewat. Nah itu bagian dari transmisi. Oke, nah tapi cara kita untuk menurunkan nilai tersebut itu gimana ya? Apakah sekedar kita memberikan nasihat atau sekedar kita menyampaikan bahwa mereka harus melakukan ini dan itu atau gimana? Nah ada beberapa cara sih. Kalau yang paling dasar itu pastinya memberi nasihat. Nah cuman kalau yang paling ampuh itu dari peneladan atau kita memberikan contoh kayak modeling. Aku juga sepakat sama Kak Rehan, cara yang ampuh itu adalah modeling atau peneladanan. Karena menurut aku anak itu adalah peniru yang hebat, dan dimana dia biasanya adalah meniru lingkungan pertama dia, yaitu lingkungan keluarga yang di sini ada orang tua, kakak, dan juga nenek. Tapi selain itu aku juga ada menyarankan untuk metode yang lain, yaitu adalah berdialog. Nah ya, jadi kalau ketika berdialog itu kan ada komunikasi dua arah nih. Jadi ada sesi, ada ruang diskusi di antara berdialog itu. Jadi si anak ini bisa tahu kenapa sih aku ini harus melakukan atau menanamkan nilai ini dalam kehidupanku. Jadi dia bisa tahu nih sebab akibatnya kenapa dari jawaban dari orang tuanya itu. Jadi kayak bertukar POV seperti itu sih. Oke. Oh iya betul, karena dari berdialog tadi orang tua dan anak bisa saling memahami satu sama lain ya. Terus jadinya nilai-nilai yang ditanamkan itu bisa jadi lebih membekas gitu di diri mereka. Oke, tapi kan guys, kenyataannya ada juga nih anak-anak yang malah jadi pemberontak atau yang sikap-sikap yang mereka keluarkan tuh beda sama nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarganya. Nah itu kira-kira menurut kalian kenapa ya? Faktor kuncinya itu sebenarnya di kedekatan emosional sih. Soalnya kalau orang tua itu bersifat hangat kepada anaknya, pastinya anak bakal terbuka dan menerima sama transmisi yang diberikan oleh orang tuanya. Sedangkan kalau sebaliknya orang tua itu otoriter dan cenderung dingin, anak bakal melakukan penolakan. Tuh, sepakat juga sama Kak Rehan, penting ada kedekatan emosional dulu antara orang tua dan anak. Cuman selain itu juga penting banget sinkronisasi nilai-nilai yang ditanamkan di rumah sama nilai-nilai yang ada di luar rumah dan atau misalnya di sekolah. Karena misalnya sebagai contoh nih, di rumah orang tua sudah bilang bahwa kita tuh harus menanamkan nilai kejujuran. Contohnya tidak boleh menyontek saat ulangan. Tapi di kehidupan nyatanya ternyata di sekolah itu banyak nih yang mencontek, teman-temannya banyak yang mencontek saat di ulangan.
Nah itu kan terjadi ketidaksinkronan antara nilai yang seharusnya dia lakukan sama perilaku-perilaku yang biasanya dinormalisasikan di kehidupan nyata gitu ya, karena mencontek ini biasanya sudah dinormalisasikan kayak gitu. Nah si anaknya jadi bingung, kayak aku ini harus ngikutin omongan dari orang tuaku atau aku ini sebenarnya nggak apa-apa nyontek karena teman-temanku juga banyak yang nyontek. Nah jadi dia ada kebingungan moral tuh di situ menurut aku. Oke, nah tadi kan sudah dibahas nih, dijelaskan juga tentang apa itu value transmission, kemudian bagaimana cara mentransmisi nilai-nilai tersebut. Nah sekarang sebenarnya apa sih dampak dari value transmission ini ke pribadi anak? Nah dan sebesar apa pengaruhnya terhadap karakter anak ke depannya? Besar sekali sih pengaruhnya, karena kan penanaman nilai ini biasanya dilakukan sejak ia kecil ya, yang dimana nantinya dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan ini akan menjadi fondasi dari karakter anak di masa depan anak atau di masa dewasa anak. Jadi kayak misalnya aku pernah nih baca jurnal tentang keluarga abdi dalam di Yogyakarta. Nah di keluarga ini tuh dia sangat menanamkan sekali nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai rasa hormat kepada orang lebih tua ke anak-anaknya. Yang hasilnya anak-anaknya ini saat dia sudah menjadi dewasa, dia tuh menerapkan nilai-nilai kesopanan itu di dalam kehidupan sehari-hari dia. Jadi dia menghormati orang lebih tua dan juga bersikap sopan santun seperti itu. Jadi menurut aku penanaman nilai itu nggak cuma ngasih tahu anak ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang buruk, tapi juga membentuk anak agar si anak ini bisa menjadi berfungsi dengan baik di masyarakat seperti itu. Nah, sebaliknya kalau prosesnya terlalu dipaksakan atau gagal, nah itu bisa memicu stres psikologis pada anak dan juga memicu juga perilaku pemberontakan. Oke, nggak kerasa ya ternyata obrolan kita sudah mendekati akhir nih teman-teman. Ternyata identitas kita yang sekarang ini adalah kumpulan dari banyak warisan nilai yang dititipkan oleh orang tua kita. Tadi kita juga udah sharing banyak nih sama Rehan dan Amalia terkait nilai-nilai apa aja sih yang biasa diturunkan, kemudian bagaimana metodenya, tadi ada juga berdialog, kemudian ada modeling gitu ya salah satunya. Terus apa aja sih faktor-faktor dan dampak dari penurunan dari nilai keluarga itu sendiri. Benar banget. Jadi value transmission itu seperti kayak warisan tanpa harta. Gitu. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari Amel atau Rehan ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan? Oke, aku mau menyampaikan buat teman-teman yang nantinya akan menjadi orang tua, ingat bahwa kita adalah buku pertama yang akan dibaca oleh anak. Jadi kita harus memastikan isi buku itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keteladanan, agar nilai-nilai itu dapat dibawa oleh anak sampai dia dewasa. Itu sih. Nah, dan nilai itu juga tidak bisa cuma diterapkan dalam kata-kata, tetapi juga harus diterapkan dalam bentuk perilaku nyata sehari-harinya. Betul. Oke. Terima kasih buat Rehan dan Amel untuk sesi-sesi ngobrol singkatnya hari ini. Sampai jumpa di ngobrol santai selanjutnya teman-teman. Jangan lupa hargai prosesmu dan sayangi keluargamu. Dadah. Dadah.